Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaini dengan NPM 2335108. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang JavaScript asinkronus dan sinkronus. Baik, langsung saja kita bahas apa itu asinkronus dan sinkronus. Oke, perbedaan dari kedua konsep ini yaitu terletak di proses eksekusi kode, di mana nantinya sinkronus itu akan mengeksekusi kode secara berurutan. Jadi dari baris 1, 2, 3, 4 itu secara berurutan. Kemudian sedangkan asinkronus tidak, dia bisa lompat-lompat atau bisa ke baris 1 atau ke 3 gitu, tanpa mengganggu proses sebelumnya. Nah, kemudian jika sinkronus eksekusi secara baris berbaris, maka asinkronus ini akan mengeksekusi kode. Misalnya si kode baris pertama membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang selanjutnya, maka dia harus menunggu proses eksekusi itu selesai. Berbeda dengan asinkronus, dia tidak seperti itu. Dia bisa tetap menjalankan kodenya, baik itu maupun lama, dia tetap dijalankan di latar belakang. Jadi tidak ada function yang tertunda, tetap berjalan dalam prosesnya tersebut. Itu asinkronus. Dan untuk asinkronus ini biasanya menggunakan callback, promise, dan juga since or await, seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu yang ini. Sebelumnya ini saya ada contoh dari perbedaan kedua asinkronus dan sinkronus. Nah, ini sinkronus, dia kalau kita ketikkan seperti ini di JavaScript, nantinya dia akan eksekusi kodenya secara berurutan. First word sinkronus dan yang kedua second word sinkronus, seperti itu. Nah, jika asinkronus ini, nah dia ketika di sini kita memanggil function mySecond, maka yang ditampilkan di mySecond ini, walaupun dari secara urutan dia baris pertama, baris kedua, ketiga, seperti itu, tapi jika dipanggilnya mySecond duluan, maka second word duluan yang nantinya akan tampil di konsol. Ini contoh sederhananya. Oke, lanjut saja, kita akan membahas dari fungsi asinkronus, yaitu callback, promise, async, dan await. Oke, yang pertama callback dalam asinkronus. Nah, callback itu apa sih? Callback itu yaitu fungsi yang diberikan sebagai parameter fungsi lain dan dieksekusi setelah proses tertentu selesai. Nah, di sini seperti contoh console log, kemudian ada function set timeout di sini, kemudian ada console log selesai. Nah, ini nanti urutan kodenya console log mulai, console log selesai, baru si ini. Jadinya dia tetap berurutan, cuman tanpa prosesnya itu berhenti. Seperti yang saya bilang tadi, berbeda dari sinkronus, dia dari proses itu harus berhenti terlebih dahulu untuk melanjutkan proses selanjutnya. Jadi proses pertama harus sudah selesai sebelum menjalankan proses kedua gitu. Langsung saja kita buat projectnya di VS Code. Kita open folder saja. Kita buat folder baru namanya ppk6. Oke, apakah ini sudah terbuka? Oke, sudah. Sini kita buat file HTML terlebih dahulu. Kemudian
ya. Kemudian kita buat dulu scriptnya di sini. Oke, kita hapus saja biar tidak terlalu repot, nanti dia scriptnya dalam satu versi saja. Nah, nanti kita buka di OpenWeb Server. Oke, kita inspect, kita masuk ke konsol. Oke, hello world. Oke, berhasil ya. Nah, di sini kita akan mencoba tadi callback asynchronous. Kita buktikan bahwa eksekusi kodenya ini akan seperti yang saya bilang tadi, mulai, selesai, baru ini dari callback. Oke, kita buat dulu. Kemudian kita coba ketikkan console log. Kita buat di sini console log proses yang pending. Nah, di sini callback seperti ini, sama lah ya. Oke. Nah, di sini kita coba jalankan. Nah, kita coba refresh. Nah, ya di sini untuk eksekusi ini kodenya tetap berurutan, cuma di sini dalam konsepnya dia tidak menunda proses dari proses yang pending ini. Dia tetap berjalan, cuman kita set di sini tertunda 2 detik saja biar teman-teman tahu. Di sini dia tetap menjalankan kodenya, yaitu konsol mulai, konsol log, selesai. Jadi urutannya mulai, selesai, baru ini proses yang pending. Dia ditunda terlebih dahulu, tapi ditundanya itu maksudnya masih tetap berjalan di latar belakang gitu. Nah, benar seperti yang saya bilang, mulai, selesai, dan proses pending. Benar ya. Nah, seperti itu adalah callback dari asynchronous. Kemudian yang selanjutnya promise. Ya, sesuai dengan namanya, promise itu dalam bahasa Inggris yaitu janji. Di sini konsepnya sama seperti janji, yaitu nanti ada 3 kemungkinan atau status dari functionnya ini nanti. Bisa pending, fulfilled, atau berhasil, atau rejected. Jadi si promise ini dia salah satu kegunaannya untuk menghindari namanya error proses, dimana nanti jika error dia tidak berhenti programnya, dia tetap berjalan, dan juga untuk menghandle error. Dan juga promise ini dipakai untuk menghindari callback hell. Callback hell ini secara bahasa gampangnya itu kode yang susah di maintenance, artinya berantakan atau tidak bisa dibaca, ya istilahnya berantakan lah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh yang sudah saya buatkan. Di sini ketika ini ada function cek pesanan makanan, di sini kita buat sebuah functionnya yaitu new promise. Nah, ini nanti yang kita gunakan new promise. Ada parameter resolve dan reject. Nah, nanti ada selection di sini. Jika nilainya ini benar, akan dimasukkan ke dalam fungsi resolve, pesanan siap.
jika tidak reject karena tidak tersedia. Nantinya ketika dipanggil ada fungsi yang kita panggil lagi, then dan juga catch. Nantinya then ini akan menangkap promise dari hasil si resolve ini, dan kemudian si catch ini akan menangkap nilai dari function reject ini. Ini bisa dibuat satu baris yang dicek pesanan ini, maaf, yang di then dan catch ini. Nah, ini nanti bisa dibuat satu baris ini supaya lebih readable. Kita coba di program kita. Oke, promise. Oke, sudah. Di sini dia meminta cek pesanan, function cek pesanan maka. Pesanan dengan parameter makanannya. Oke, kemudian dia akan mereturn new promise resolve reject. Kita coba set time out. Oke, kita buat percepat saja. Oke, seperti itu. Nah, di sini ketika kita panggil cek pesanan sate, bisa mengetik then, kemudian result, then, kemudian si then ini dia akan menangkap nilai dari resolve ini nanti. Hasil, kemudian ini hasil kita akan tampilkan di console log. Hasil. Hasil, kemudian kita tambahkan function catch juga untuk menangkap nilai dari error. Parameternya kita bedakan di bagian sini biar tidak error, teman-teman. Error. Oke. Dan di bagian console log juga kita buat dia parameternya. Oke, seperti ini. Oke, kamera ada yang salah kan? Sorry, dia tidak pakai kontur awal. Oke, ini masih ada salah, sebentar. Cek pesanan sate. Oke, benar. Oh, mohon maaf, ini aturannya 2 kali ya. Sebentar. Oke, tadi ada error di sini. Then aturannya then buka kurung, kemudian tutup kurung di sebelah sini. Jadi nanti di dalam function then ini ada parameter hasil, kemudian console log hasil. Nah, di sini kalau dalam PPT ini kita buat itunya dia barisnya berbeda, cuman sama aja then dan catch-nya. Nah, di sini bisa dibuat satu baris seperti ini. Nah, saya biar teman-teman tidak bingung, saya menjelaskannya seperti itu. Oke. Nah, di sini saya coba jelaskan sedikit. Jadi ketika function cek pesanan sate, dia akan memproses function cek pesanan. Nantinya function cek pesanan ini akan mereturn nilai promise. Nah, di situ kan seperti yang saya bilang tadi, promise itu dia bisa terpenuhi atau gagal.
Kemudian jika di sini kita cek, nah di sini kan seperti yang teman-teman lihat, dia berhasil, pesanan Anda sedang diproses. Nah di sini nanti berarti dia tidak menangkap error. Jika dia menangkap error atau si seleksinya ini salah, nanti dia akan tampilkan ini, pesanan Anda tidak tersedia seperti itu. Sini konsol log berhasil. Nah, kita coba tampilkan. Nah di sini pesanan Anda sedang diproses, seperti itu. Jadi ini promise, dia akan mereturn resolve reject dari fungsinya ini. Nah seperti teman-teman lihat di sini, return new promise. Nah ini dia sintak utamanya, seperti itu. Dan juga untuk menghindari callback hell seperti yang saya bilang tadi. Itu dia promise dalam asynchronous. Kemudian yang terakhir yaitu async or await. Async ini mengembalikan nilai promise pada function. Kemudian dan await ini membuat fungsi menunggu promise. Jadi sebenarnya konsepnya hampir sama, cuman di sini untuk pembuatannya biar lebih rapi lagi, sini pengembangannya lebih modern lagi dari promise gitu. Secara sintak dia sama, dia sebuah function yang mengembalikan nilai promise. Nah yang uniknya nanti ketika ada suatu fungsi yang ingin digunakan async di sini di depannya kita tambahkan async function. Nah, jadi sebelum function ditambahkan async, kemudian jika ingin menggunakan await, nah di sini nanti kodenya dia akan dieksekusi secara berurutan seperti ini. Jika kita menambahkan await di sini, yaitu membuat fungsi menunggu promise. Jadi dia akan mengeksekusi ini terlebih dahulu, await, kemudian secara berurutan. Nah seperti itu. Nah yang terpenting di sini async ini untuk deklarasinya di bagian sebelum function dia menggunakan async seperti itu. Secara konsep sama seperti promise, dan juga dia lebih rapi saja untuk tulisannya. Kemudian kita coba langsung saja buat di project kita. Oke, kita coba bikin baris baru dan async await. Oke, sini sudah ada. Dan di sini kita minta dia function tunggu pesanan. Oke, apapun untuk pesanan dengan parameternya teks dan juga waktu, ya kan? Oke, teks dan juga waktu. Oke, kemudian dia akan mereturn new promise. Oke, dia langsung resolve. Nah, seperti ini biar cepat saja. Jalankan. Kemudian oke, coba biar lebih cepat saja. Nah di sini seperti yang di prosesnya tadi, di sini ya sama saja lah. Di sini kita buat function sync depannya function ini kita tambahkan sync, kemudian await di sini. Nantinya dia akan eksekusi barisnya ini seperti saya bilang tadi, akan berurutan. Untuk tunggu pesanan proses nanti dia akan masuk ke tunggu pesanan. Oh ini tunggu pesanan, sorry. Seperti itu. Nantinya
dia akan eksekusi kode secara berurutan. Kita coba buka di sini. Oh sorry, kita panggil dulu fungsinya, jalankan. Oke, kita coba buka ini. Nah seperti itu. Jadi itu tadi dia async or await. Jadi penggunaan konsep ini digunakan untuk si kode ini dalam project biar lebih maintenance dan juga readable. Di samping itu juga menghindari callback hell seperti saya bilang tadi, dan juga untuk membuat kode ini bisa lebih bersih dan juga efisien dalam prosesnya seperti itu. Ini dia contohnya sync or await. Baik, terima kasih. Itu tadi pembahasan dari saya tentang JavaScript asynchronous dan synchronous. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.